Sobat PSG TV. Nah, kali ini kita sedang berada di Tokyo, Jepang. Walaupun kita berada di Tokyo, Jepang, nih pakaiannya oren-oren nih. Nah, kita saat ini sedang berada bersama Jack Sakura. Jack! Mania! Nah, sebelum kita masuk nih, tanya-tanya soal kehidupan mereka di sini. Nah, kenapa nih kira-kira kita pada pakai sendal nih, Bang? Boleh dijelasin nggak kira-kira nih? Ini Bang, kalau di Jepang itu sendal kebagi jadi 3. Oke. Kalau di Indonesia satu tuh, sendal satu aja dari beli 5 gitu yang jalan-jalan. Kalau di Jepang tuh bagi 3, satu buat ruangan biasa, satu buat toilet, satu buat di halaman. Kenapa seperti itu ya? Kemungkinan kebersihan nomor 1 di Jepang. Walaupun di ruangan kayak gini kelihatan bersih, kita tetap pakai sendal. Oke. Penyebutannya suripa. Suripa. Ya. Berarti memang punya 3 jenis sendal ya? Ya. Masuknya ke bunka. Bunga ya? Bunga ya. Nah, jadi ini member dari Jack Sakura. Nah, boleh nggak sih Bang perkenalan diri satu-satu nih? Asal mana dari Jepang, terus daerah mana di Indonesia gitu. Boleh, silakan dari Abang. Perkenalkan, nama gua Muhammad Eko Prastio, biasa dipanggil Tio. Di sini, di Jepangnya di Saitama. Udah hampir 5 tahun di sini. Kalau di Indonesianya di Jakarta Timur, Pulau Gadung. Oke, perkenalkan nama gue Arfian Agustian, biasa dipanggil Kiwil. Jepangnya di Tokyo Nakano. Sudah hampir 5 tahun di Jepang. Terus untuk di Indonesianya gue dari Bekasi. Gua Agung Prasetyo. Jepangnya itu di Minami Gyotoku, Chiba. Lebih ke pinggiran Edogawa sih Tokyo. Di Indonesianya asli Bekasi. Halo Jack, perkenalkan nama gue Muhammad Afgan, biasa dipanggil Agan. Di Jepangnya tinggal di Shizuoka, Ken, Indonesianya di Subang. Yoroshiku onegaishimasu. Oke, perkenalkan nama gue Maulana Ainul Yakin. Di Jepang itu mungkin dari tahun 2013, ya udah berapa tahun tuh. Kalau di Bekasinya, kalau Indonesia di Bekasi gitu, balik. Kalau Indonesia di Bekasi, udah itu. Perkenalkan nama saya Muhammad Rami Noval, panggilannya Opung. Opung orang Batak, cuman tinggal di Sawangan di Indonesia. Sawangan Depok, ya. Depok nomor 1 lah. Batak tinggi. Di Jepangnya saya tinggal di Tokyo, Edogawaku. Saya di Jepang masuk ke 7 tahun. Begitu. Alasan pindah ke Jepang nih, kalau boleh tahu. Kenapa tuh kira-kira abang-abang? Duit sih Bang. Mau gimana lagi? Di Indonesia kita kerja susah, cari kerjaan. Yang mending di sini aja kan. Enakan di sini, orang-orangnya juga lo gua serah mau ngapain juga bebas kan. Cuman nggak boleh berisik doang kurangnya. Enaknya di situ sih. Mungkin ada sama yang lain. Ya kalau gue sih awal lihatnya kan, ya pasti nomor 1 materi lah ya. Kita sebagai tulang punggung pasti nyari uang sambil belajar lah mungkin Om. Banyak juga hal yang kita temuin di sini, pengalaman. Ya syukur-syukur nanti apa yang dapat kita di sini dibawa ke Indonesia ya bisa kembali lagi lebih baik. Kalau gue sih gitu. Kalau dari gua pribadi sih lebih ke mencari relasi ya. Jadi semakin banyak kenal karena kita di luar negeri gitu kan. Bahkan di Jepang pun kan nggak cuman orang Jepang aja yang kita kenal gitu, dari luar negeri kayak dari Nepal, Turki, Kanada, Vietnam, Filipina gitu. Terus itu tuh kita banyak gitu loh. Jadi ya hitung-hitung kalau misalkan kita banyak relasi main ke negara-negara Asia, jadi kita punya kenalan gitu aja sih Bang. Kalau gue pribadi lebih ke pengen tahu nih diri gue sendiri ketika hidup di luar negeri mentalnya seperti apa gitu. Kalau soal uang ya mungkin butuh juga tuh, cuman di nomor sekian kan sih, itu aja. Kalau gue sendiri sih lebih sama persis lah kayak Bang Agung gitu ya yang disampaikan. Ingin menambah relasi ke orang-orang di luar negeri gitu, terutama yang tadi kayak teman-teman dari Vietnam, Filipina, terutama yang Jepang sendiri gitu kan. Itu sih Bang.
Kalau gue sama bang. Sama yang lain ya, tambahan aja buat orang tua sih. Oh, oke. Buat orang tua aja sih. Itu aja. Nah, kita pasti udah tahu nih ya, karena udah lama nih di Jepang kan. Udah ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun, yang macam-macam. Nah, kira-kira gimana nih kehidupan di Jepang gitu? Pasti ada perbedaan nih sama hidup di Indonesia. Kira-kira bisa diceritain Kak Bang gitu. Perbedaannya sih ini ya, apa? Sosial eksperimen. Jadi kita biasa pulang kerja ketemu teman-teman kampung kan di depan gang misalkan, sapa menyapa gitu. Nongkrong dulu ngopi gitu. Jadi tingkat stresnya itu lebih enakan di Indonesia. Gitu perbedaannya, mungkin di Jepang bedanya seperti itu. Terus di transportasi paling kita bedanya. Jadi masing-masing kayak tadi kan kita naik kereta ke stadion, ke pusat kota pun semua tercapai dari kereta. Jadi lebih kalau bahasa Jepang kan benri. Benri ya. Benri itu apa namanya? Praktis. Bedanya sih itu aja sih ya. Tadi nggak ada yang kepo juga. Nggak ada yang kepo. Ngintip gitu di jendela. Mungkin ada yang mau nambahin kali dari Kayaknya emang gitu aja. Iya, bedanya emang Bedanya sosial eksperimen. Dia kepo apa kagaknya. Pulang kerja kita biasa langsung pulang. Kalau di Jakarta kan pulang kerja nongkrong ngopi dulu ya kan. Kalau nggak bisa ketemu teman lah, sulit sih. Oh, sulit. Berarti memang temannya ya dari kata Abang tadi lah ya, ada yang dari Vietnam, ada yang dari Filipina, dari memang mancanegara juga ya teman-temannya. Kalau yang sesama orang Indonesia atau yang komunitas mau ngumpul acara besar gitu, ya paling Sabtu Minggu, kalau nggak ada libur panjang sih, paling gitu doang ya Bang ya, rata-rata tuh. Jadi nggak setiap minggu, kalau setiap minggu bocor juga sih. Oh, ya Bocor maksudnya ini dompetnya. dompetnya bocor, ditambal Bang. ya karena kan di sini di Jepang ini kan dalam 1 tahun itu kan ada 3 liburan panjang gitu. Fuyu, Natsu, sama Golden Week. Banyakan mana nih Bang, libur Indonesia sama Jepang? Kira-kira tuh. Jelas Jepang ya. Iya. Ya, kalau 1 kali libur, contoh di Golden Week aja bisa nyampe 9 hari. Belum libur-libur yang Sangrenkyu-nya tuh yang ada 3 harian. Jelas ya lebih banyakan Jepang ya. Pantes lebih suka tinggal di Jepang. Liburnya banyak. libur budaya kan. Libur budaya. Libur budaya banyak. Libur musim juga ada Bang. Jadi setiap libur pasti ada festival sih. Mungkin dari daerahnya sendiri ya, khusus yang di Jepang gitu. Ngadain matsuri apa. Hari gunung Mas. Budaya masih kan enggak Bang tahu. ada hari gunung, Ah, ada hari olahraga, oke. ada hari perempuan umur 20 tahun. Oh iya. Cuman ini berlaku untuk yang ngikutin tanggalan pemerintah ya. Kalau seperti abang ini, abang itu, Minggu doang udah. rame nggak bisa. Merahnya hitam. Ya masing-masing perusahaan ada. Oh iya. Plus tahu. minus ya. Kalau untung ya libur, kalau buntung ya bekerja kan. Ya bisa. untung ini deh. Cuman gajinya gede ini. Amin. 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 Nah, favorit yang ada di Jepang nih, kira-kira apa nih? Bagi abang-abang nih, entah mungkin budayanya, atau makanannya, atau mungkin cara hidupnya, atau apa tuh Bang? Kira-kira yang bikin favorit Jepang tuh? Apa ya? Praktisnya sih mau apa aja tuh ada gitu. Mau kemana aja gampang gitu kan. Tinggal mau jalan ada bis, ada kereta, mudah gitu aksesnya. Udah itu aja sih. Kalau gue sih mungkin kepribadian orang Jepang ya, yang tepat waktu lah ya Bang ya. Jadi kayak contoh kayak jadwal kereta aja itu hampir jarang kayak ngaret gitu kan. Kalaupun ngaret dia dari pihak kereta Jepang ini kayak ngasih klarifikasi gitu. Jadi soal waktu sih keren banget kalau Jepang itu sih. 5 menit telat minta maaf Minta sampai maaf. Se-Jepang tuh pihak unduk kereta. ada cara minta maaf, jadi ada 3. Oke. Yang 1,5 seperti ini,
Yang dua seperti ini, yang ketiga kita sujud. Lanjut, favorite things. Makanan sih. Kalau kebetulan keluarga tuh senang masak gitu kan. Jadi Jepang karenya, terus ramennya gitu kan. Itu favorit sih kalau buat saya gitu kan. Cuman kan untuk sekarang ini alhamdulillah itu ramen halal udah ada ya di beberapa tempat gitu kan, di beberapa tempat. Jadi ya meskipun harganya lebih mahal pastinya gitu. Kalau buat gue pribadi makanan utama banget sih. Kari di Tokyo ini yang recommended bisa dicoba nih sama teman-teman yang sekiranya mau datang ke Jepang nih. Di mana tuh, Bang? Kalau kare, saya pribadi tuh lebih seneng ke udong kare tuh. Jadi kalau misalkan mau tempat yang murah, rekomendasi, disebut nggak apa-apa nih ya? Sopi. Kalau misalkan gitu biasanya saya tuh di ini apa namanya Yoshinoya, ngambilnya yang ininya apa namanya kari udong tuh, itu favorit sih buat saya pribadi. Kalau misalkan ramen kan ada banyak ramen halal gitu kan. Kalau ramen halal itu yang udah saya cobain tuh ada 3 sih, cuman yang satu itu di Osaka. Kalau yang di daerah Tokyo tuh di Ebisu 1, terus di Shinjuku Sanchome satu. Tapi sama-sama ini satu apa namanya? Satu cabang, namanya sama, cuman plusnya yang di Ebisu itu dagingnya banyak. Rasa ramennya sedikit biasa. Kalau yang di Shinjuku Sanchome itu ramennya enak, cuman dagingnya agak sedikit. Itu sih yang jadi nyobain di beberapa tempat gitu kan. Mau kenyang, mau enak. Tinggal dua-duanya enak gitu maksudnya. Dua-duanya enak, cuman yang lebih enak ramennya itu di Shinjuku. Soal rasa ya. Kalau mau banyak dagingnya, itu toppingnya gitulah banyak di Ebisu tempatnya. Namanya apa tuh, Bang? Biar pada tahu mungkin. Honolulu sih bener. Di itu tuh Tantri Kotak pernah mampir. Banyak gitu. ya. Banyak artis-artis yang ke Honolulu tuh banyak. Ini nggak di-endorse. Enggak, ini kita nggak di-endorse, nggak masuk, cuman rekomendasi aja sih gitu. Abang kan barusan ngomong makanan halal nih. Nah, sekiranya nih kalau nggak ketemu bagi teman-teman kita yang ke Jepang nih, nggak ada nih makanan halal di sekitar kita nih. Nah, tipsnya nih Bang, gimana biar kita bisa makan yang setidaknya tidak yang mengandung B2 dan alkohol gitu mungkin. Ada tips nggak dari Abang sekiranya memilih makanan? Kalau misalkan dari saya pribadi, kalau misalkan kayak gitu tuh selama masih ada internet gitu ya, selama masih ada internet nih, download Google terjemahan kan bisa tuh. Kalau misalkan ini paling ke Family Mart atau ke supermarket gitu kan, ya beli ayam-ayam aja, ayam, nasi, onigiri yang nasi-nasi aja kan ada tuh. Mungkin di situ dulu nanti, soalnya untuk di daerah Tokyo sendiri itu kita nggak kehabisan orang Indonesia di sini gitu. Pasti dimanapun kita bakal ketemu untuk yang di Tokyo, entah itu dia di sini kuliah atau bekerja gitu kan. Kita terus orang-orang yang udah menetap di Jepang udah belasan puluhan tahun tuh ada gitu. Jadi nggak bakal kehabisan lah untuk daerah Tokyo ya, nggak bakal kehabisan orang Indonesia di sini. Tambahan kali Bang Upung. Ke toko India. Ada tulisan halalnya gitu ya. India tuh rata-rata halal. Tata halal toko India. Toko India, terus ya India aja sih recommended ya. Kalau emang nggak Turki kebab Turki. Sama sekarang kan udah ada aplikasi apa itu yang buat scan halal atau enggaknya itu ada itu. Go halal apa itulah aplikasi di handphone. Ini makanan halal nggak nih? Kalau halal sikat. Gitu aja sih. Oh, berarti sekarang untuk menemukan makanan halal di Tokyo ya atau di Jepang ini udah cukup mudah ya Bang ya, udah terbantu sama aplikasi. Terus ya mungkin kalau ada ketemu orang Indonesia mungkin bisa tanya atau bisa makanan-makanan Turki, India yang gitu yang mostly insya Allah halal ya Bang ya. Insya Allah. Bahkan restoran Indonesia juga ada banyak Bang. Oh, udah. Iya. Oh iya, saya kemarin ketemu warteg Bang. Warteg. Ya warteg. Di Mangoboro ya. Terus juga beberapa ada tuh di labelnya halal. Ada label halalnya gitu. Oh, iya. Beberapa ya, nggak semua. Karena kan perkembangan muslim di Jepang tuh makin banyak gitu. Betul. Makin banyak, jadi ya
mengikuti lah, ngalir, ada dengan sendirinya gitu. Di beberapa tempat pun sekarang udah ada musola ya di stasiun ya kalau nggak salah ya. Di daerah mana tempat ya? Bahkan Ada. di Singkangseng pun Di kereta Singkangseng cepat kereta udah cepat. ada. Oh iya. Yang arah mana gitu. Oh, jadi sekarang untuk travelers dan teman-teman kita yang mau ke Jepang nih udah lebih gampang ya berarti kalau mau sholat, kalau mau makan makanan halal, ibadah, insya Allah. Yang penting niat emang ya. Nah oke, nih abang nih tadi ngomong soal naik gunung nih. Nah naik gunung apa bang di Jepang bang? Naik gunung saya sih nggak terlalu recommended ya bagi pemula yang dari traveling Indonesia naik gunung di Jepang. Tanpa ada persiapan tanpa ada kekuatan fisik karena di sini kan cuacanya ekstrim. Cuacanya ekstrim terus sering berubah dari 15 derajat malamnya itu bisa sampai -2, -3 gitu. Kalau emang mau kesini mau naik gunung di Jepang pun banyak orang Indonesia yang bikin komunitas. Contohnya kayak mau naik gunung Fuji, Kitadake, Karamatsu itu recommendednya sih untuk para pemula yang mau naik. Banyak fasilitasnya di situ. Kan kalau di kita ngemping bawa tuh lontong, soto, bawa itu sampahnya nggak tahu kemana kan. Ternyata di Jepang itu kita cuman udah disiapin cottage-nya di atas. Di situ kita udah dapat makan, dapat minum. Jadi itu untuk meminimalisir sampah sih. Jadi di gunung Jepang itu udah ada organisasi dari pemerintah. Jarang ada tempatnya. Ada pun peraturannya ya sesuai dengan peraturan yang ada di gunung tersebut. Oh gitu. Berarti kalau pendaki-pendaki yang belum pernah mencoba yang di Jepang jangan langsung coba gitu aja ya bang ya? Iya, lebih baik ada orang Indonesia juga yang pernah naik gunung tersebut. Bareng. Misalkan udah pernah naik gunung Fuji nggak? Oh udah pernah, treknya gitu. Apa namanya aklamasi badan sama suhunya kita harus tahu kan. Iya. Karena kan banyak pendaki-pendaki yang Eropa itu jangan diikutin. Eropa emang udah biasa dingin. Oh iya. Kita kan biasanya gunung-gunung kita kan Panas terus ya. Cuacanya nggak terlalu berubah tuh. Sore ke malamnya nggak terlalu berubah kan. Mungkin berubah 2-3 derajat doang. Tapi kalau di sini sorenya udah nyentuh maghrib, terus 10 derajat turun minus. Turunnya drastis ya berarti. Drastis. Iya, ada yang tahu. Dekat Rusia soalnya kan Jepang. Oh iya. Gampangnya dari atasnya. Angin Mamiri kan kalau kita. Kalau ini angin Rusia. Yakuts. Lebih ke ini ya, apa namanya, fasilitas umum gitu. Seperti apa yang tadi dikatakan Bang Tio, semuanya tuh serba praktis, serba mudah gitu. Kita nggak perlu bingung ngapa-ngapain. Terus juga servisnya, pelayanannya beda banget lah sama yang lain gitu, yang pernah saya temuin gitu. Mungkin itu aja sih bang. Kalau gue lebih senang di musim sih bang. Musim? Iya. Karena sini kan termasuk 4 musim ya. Jadi setiap musim itu tuh kita kayak nggak jenuh aja gitu. Kayak musim dingin kita aktivitasnya paling rata-rata main ski gitu kan. Mana gitu sama teman-teman. Musim panas mantai, kalau nggak naik gunung. Ya macam-macam. Ada musim gugur kita. Ya kalau sekarang kan lagi musim gugur nih. Ya mungkin ada agenda kayak momijian gitu. Musim seminya ya sakuraan. Wah di sini seneng lah. Kalau bicara favoritnya tuh banyak sih sebenarnya. Cuma kalau dari saya pribadi itu musim. Musim, oke. Menarik bang. Iya. Saya sama yang lain juga. Cuman ya apa ya yang disenenginnya hampir harga yang di Indonesia lebih murah di sini lebih mahal itu saya seneng. Contohnya kayak misalkan cukur rambut. Cukur rambut kan di Indonesia 20.000, 30.000 udah keren kan. Iya. Nah di Jepang 100.000, 200.000. Jadi saya udah cukur rambut 200.000 itu udah satu kesenangan ya. Itu paling murah bang. Oh. Paling jelek. Cukur rambut 1 juta kita udah berhasil gitu bayar gitu 1 juta. Gagal lagi itu seneng banget kita jadi. Potongan gagal sih. Juta agak pindah, antar sama aja. Juta gokil. Aduh.
Oh. mukanya sih. Iya, bawaan itu. Mungkin karena servis ya, servis. Berarti mungkin Jepang itu lebih meninggikan servis, jadi ya hal-hal yang berbau servis pasti sedikit mahal kan Juara sih dibandingkan. servisnya Jepang, juara bener. Nah oke, kita tadi sudah berbicara soal hal-hal yang enak-enak semua nih di Jepang nih. Pasti dong ada yang nggak enaknya di Jepang nih gitu. Ada nggak sih Bang gitu? Kalau dari saya, kita tuh punya pengalaman sebelum berangkat ke Jepang, pasti harus belajar bahasa Jepang. Oke. Nah, belajar bahasa Jepang itu kita bahasa Jepangnya dasar. Tulisannya pun dasar. Pas nyampe Jepang, tiba-tiba kanji semua. Wih, itu sih pengalaman yang paling gak enak sih kemungkinan. Itu bertahun-tahun pun kalau kita nggak kutu buku ya, istilahnya nggak serius belajar kanji, kemungkinan sulit. Gitu. Jadi buat teman-teman yang mau ke Jepang, biar hidupnya enak aja di Jepang, kanjinya dipelajari. Sampai sekarang pun saya masih banyak kanji yang belum bisa saya baca. Paling dihadapi kan kanji babi, kanji alkohol. Ada berapa jenis kanji babi? Kan ada gelatin, Gelatin. termasuk juga kan. Iya. Tulang babi, butadasi sekalian. Itu kanji semua. Kalau kita nggak baca kan, udah murah beli enak. Lah Pas enak. udah makan nggak tahu, makan lagi. Lah enak. Enak. Kanji paling penting sih. Berarti yang nggak suka itu keterbatasan bahasa lah ya. Paling baiknya. Oke. Semakin pinter bahasa semakin tengil ya. Enggak dong. Semakin kau itu banyak bisnis nanti. Enak, jadi enak gitu. Mau jalan kemana-mana relasi enak gitu. Gue tampil nih bisa kemana-mana, ini ada di mana-mana bahasanya kayak gitu. Lah dia di mana-mana ada gitu kan. Kalau gua lebih ke sepi sih Bang. Sepi, Sepi. Oke. Saya bisa nih. sepian gitu. Aduh. Ini orang kagak tahu urutan ya. Udah sih Dari dulu masih ini. Oh ya udah. Ya mentang-mentang kan nggak apa-apa. Oh iya. Abangnya. Benar ya. Gak apa-apa. Lanjutin. Ini ngambek nih abang ini. Gak apa-apa. Lanjutin. Nah, kalau habis pulang kerja itu kan kalau di Jakarta, kalau di Indonesia gitu Takut kan, idenya diambil. pulang kerja gitu bisa nongkrong kemana-mana. Kalau di sini kan nggak, pulang kerja paling mandi, masak, tidur, udah selesai. Paling bisa main Sabtu atau Minggu, hari-hari libur gitu doang. Ya lebih ke nggak ada apa ya, nggak ada yang hiburannya lah gitu pas balik kerjanya itu loh, apa gitu nggak ada. Pas cuman hari Sabtu Minggu doang pas libur. Udah. Bang, oke. Sepi. Bang. Gantian. Ayo, siapa dulu? Zigzag aja, Zigzag aja. Zigzag aja. Ayo Bang Agung. Aman juga sih. Yang paling nggak enak. Iya. Paling gak enak di Jepang itu apa ya? Ya kalau nggak ada, ntar Gak udah. ada Ntar sih. dulu. Ini Kalau dulu. gua pribadi nggak ada. Soalnya gua kesini gitu kan bener-bener nikmatin gitu loh di sini apapun. Hampir nggak ada. Seandainya ada pun itu karena kesalahan sendiri gitu loh. Kayak misalkan sebagai orang Indonesia yang kurang taat gitu kan, saya nih gua gitu kan. Kadang pengen ngerokok gitu kan sambil jalan kan, itu nggak boleh tuh. Kondisi itu mungkin ya menurut gua nggak enak, cuman harus dijalanin gitu loh. Jadi sabar, harus nyari smoking room kayak gitu sih. Nggak bisa sembarangan lah di sini kayak gitu. Semuanya ada aturan ya bang. Semua ada aturan gitu. Lebih ke ini sih Bang, apa namanya, kepribadian orang Jepang. Jadi kita mau bersosialisasi itu agak lumayan susah lah. Meskipun bisa pada akhirnya, cuman butuh effort yang lebih. Karena kan mereka tertutup gitu ya, nggak gampang terbuka. Terus juga mereka tuh kayak OVT-an gitu, orangnya overthinking-an. Jadi nggak bener yang tadi dikata Bang Agung, nggak apa namanya, nggak bisa sembarangan.
Kalau mau nanya orang juga harus ya hati-hati juga. Bahkan salah tangkep kita bisa ditangkap sama polisi gitu ya. Kan. Sama polisi. Lebih seperti itu aja sih. Mungkin Bang Maul. Kalau gue itu mungkin ini ya, lebih ke keluarga sih. Ya kan, jadi terutama gue nih Bang ya mungkin ada beberapa abang yang udah nikah ya, kan gue juga termasuk. Mungkin kalau istri dan anak gue udah tinggal di sini, mungkin nggak ada kata-kata nggak enak sih. Itu sih buat gue. Keluarga ya Bang? Iya, keluarga sih. Oh, berarti abangnya sekarang LDR ya Bang? Nah, itu. Kalau gue sih mungkin udah diwakilin semua ya. Soal nggak enak nih, keluarga ya kan, sepi, sama peraturan harus kita lakuin ya kan, yang nggak bisa yang nggak biasa. Paling tambahan satu sih, musim dingin Bang, kagak kuat gue dingin. Iya, karena kita kerjaan hampir 5 tahun di luar gitu. Oh itu ya. Saljuan. Sebenarnya Sampai tulang. kalau lagi liburannya mah enak, lagi kerja sehari kerjaan, waduh berat deh Om, kagak kuat gue dingin. Itu aja sih. Kalau jadi turis, Enak ya. Ya karena gimana ya, emang udah takut gitu kerja kita di luar ya. Gitu. Kalau jadi turun enak. cepet banget lagi Udah jawabnya. itu aja sih. Gak kepikiran apa. Nah, oke. Kita udah bicara soal budaya yang ada di Jepang nih, abang-abang. Nah, core wheel-nya yang mana nih dari Jak Sakura nih, di antara abang-abang nih? Tuh, tiba-tiba. Kebetulan saya sendiri Bang Korwil. Wah, abang yang core wheel-nya. Oke. Berlima nggak bisa. Paling pusing mukanya kelihatan deh. Emang pusing ya Bang ngurusin anggota Bang? Ya pusing-pusing menyenangkan gitu. Pusingnya ada, cuman kalau ketemu sama anak-anak tuh rasa capek abis kerja tuh seketika hilang gitu Bang. Kan karena kita ketemu bercanda, ngobrolin bola ya kan. Ya hilang aja ngalir gitu. Chemistry-nya udah strong banget ya. Karena kan hal yang terpenting, apalagi kita di perantauan gitu, kekeluargaannya lebih dieratin lagi. Itu sih tujuannya gitu kan. Sama-sama jauh dari kampung. Sama-sama jauh dari kampung, dari keluarga, yang nggak mau kita di sini jadi keluarga gitu. Udah mah hobinya sama, cintanya sama Persija. Ya ada ikatan emosional secara nggak langsung lah. Udah langsung, ini keluarga gua nih gitu. Ini keluarga gua gitu. Nah, untuk membernya sendiri Bang, Jak Sakura ini ada berapa orang sih? Untuk member yang ber-KTA ya, yang ber-KTA per hari ini tuh ada 108 orang aktif. Cuman masih ada yang proses sekitar 30-an. Dan yang di Indonesia pun tetap jadi keluarga kita gitu. Jadi ada anggota Jak Sakura yang udah pulang ke Indonesia, tetap masih bagian dari Jak Sakura. Karena kan itu tadi, kita di sini keluarga gitu. Bahkan sampai ke Indonesia pun kita bakal tetap jadi keluarga. Sering juga ngadain family gathering yang di Indonesia tuh, kumpul sama-sama, mau ke stadion bareng-bareng. Jadi totalan ya kurang lebih 165 anggota lah. 100. Iya, 165 anggota. Oh, berarti tiap tahun ada peningkatan deh Bang? Iya, setiap tahun ada peningkatan. Alhamdulillah yang kerasa tahun sekarang ini. Karena kan banyak orang juga ya, orang-orang baru gitu yang ke Jepang. Kemarin tuh kita ngadain acara Summer Fest ya. Ngadain acara Summer Fest. Itu benar-benar di luar ekspektasi kita. Kita ngeekspektasiin sekitar ya 100 orangan lah. Tiba-tiba yang datang ngebludak tuh tempat nggak nampung. Makanya ya suatu kebanggaan juga sih buat kita semua gitu. Summer Fest itu acara apa sih Bang di Jepang ini? Summer Fest itu lebih ke festival musim panas ya, liburan. Jadi kita kan yang tadi disebutin tuh ada liburan 3 musim, musim dingin, musim panas, sama Golden Week. Nah di musim panas ini kan kita ngumpul semua gitu, anak-anak Jak Sakura dari mana-mana, dari Hokkaido, dari Fukuoka ngumpul semua. Tergantung agendanya kita mau ngadain apa nih Bang. Nah kebetulan kemarin kita ngadainnya musik, ngundang band dari Indonesia datang ke sini ya buat senang-senang aja gitu. Karena kan kapan lagi kita ya ngumpul bareng-bareng di liburan panas. Ya biar lebih ini aja sih, lebih asik aja. Ini mungkin Bang Maul bisa dijelasin karena ketua pelaksanaan Bang Maul. Oh gitu. Kita ditunjuk sama Korwil.
Pusingnya, yang lo pusingnya. Ya, jadi kebetulan kan gua ditunjuk Bang sama Korwil nih waktu itu kan, suruh abang ngejalanin Summer Fest lah, idenya seperti apa silakan jalanin. Ya udah, gua tanya nih ke kawan-kawan pengurus ya kan, maunya seperti apa. Ternyata memang satu tujuannya tuh pengennya musikan gitu. Ya udah, kita kejar nih musikan, undang band dari Jakarta lah ya kan. Teman kita juga Street Cancer waktu itu kita undang. Jadi kita ngadain di musim panas yang udah di briefingin dari jauh-jauh hari. Ya tadi yang dibilang sama Korwil itu kan, ekspektasi kita tuh 100 orang. Nggak taunya membludak sampai, ya kalau mungkin tiket dijual sampai 200 lebih itu laku. Cuma kan kita tahan gitu kan. 200 tiket lah ya. Berarti bisa 2 kali lipatnya ya Bang? Bisa 2 kali lipatnya. Karena kita waktu itu emang mengiranya tuh ya cuman anggota kita aja lah gitu kan yang akan hadir. Nggak taunya banyak di luar anggota Jak Sakura itu yang belum tahu apa ya organisasi Jak Sakura ini nih. Maksudnya masih banyak Persija fans yang belum tahu ada Jak Sakura di Jepang gitu. Ada keluarganya juga loh di sini Nah, gitu. ada keluarga juga loh di sini. Jadi dengan agenda yang kita jalani waktu di Natsu itu, musim panas itu, bertambah lagi nih anggota yang masuk buat daftar KTA gitu. Gitu. Bagusnya di situ gitu. Jadi makin kita ngadain kegiatan apa yang bersifat keramaian, mungkin banyak juga yang akan masuk dalam anggota Jak Sakura ini. Gitu. Jadi untuk kemungkinan tahun depan potensinya bakal meningkat lagi nih Bang ya? Ya, Insya Allah. insya Allah. Oh iya, kemarin itu kan bukan cuma Strike Answer doang. Ada dari band Apa yang tuh? Jepang. Iya, Ya, ada juga kawan kita band dari Jepang. Dia ngerelain datang dari Osaka tuh Bang. Osaka datang ngisi DJ sih dia waktu itu. DJ. Sebenarnya kita pengen undang bandnya, cuman kan personil yang lainnya tuh mungkin ada kesibukan yang lain lah, mungkin kerja gitu kan. Jadi nggak bisa memaksakan datang langsung ke Tokyo. Karena jaraknya kan juga lumayan lah. Mungkin dari Jakarta Jogja lah, seperti itu jaraknya. Jadi yang datang itu kawan kita aja, ya namanya Manabusang. Ya asli Osaka. Aktif di organisasi itu ya. Dia kebetulan supporter lokal ini, Cerezo Osaka. Justin After. Iya. Ya, ya. Yang kalau orang nggak tahu kan. Iya. Jadi secara nggak langsung kita ada koneksi juga nih sama supporter yang di Jepang. Itu sahabat pertama kita tuh. Itu orangnya benar-benar loyal lah. Asik orangnya. Sambil ngenalin Jackmania itu sendiri, Persija Jakarta itu sendiri ke mereka-mereka. Sering tukar ya cerita apa. Iya, jadi sharing-sharing tentang budaya sepak bola Jepang seperti apa. Kita juga sharing budaya sepak bola Indonesia. Dia juga ada beberapa kali mungkin udah pernah ke Jakarta. Ya. Berarti yang memang dia pernah ke Indonesia gitu ya? Iya. Nonton bolanya juga enggak? Dia lebih ke bandnya sih waktu itu. Oh, yang nonton Ya, konsernya. ngisi acara musik di Jakarta waktu itu sih. Gitu. Karena itu chemistry-nya udah saya pernah nih di Indonesia, nih orang Iya. Indonesia. Itu udah kayak keluarga banget ya Bang? Udah kayak keluarga banget. Nasi goreng tahu dia, nasi goreng. Ibarat kalau di Indonesia kan kita lengketnya sama Malang ya, sama Arema. Ya kalau di sini di Jepang ya sama Cerezo ini. Sama aja. Oh, Benar kalau misalnya anak-anak ngumpul mau kemana-mana dia ikut nganter pakai mobil pribadi. Wah udah ini banget lah, CS kental dah. wis. Mantap sih emang. Walaupun jauh nih dari negara asal, jadinya merasa punya keluarga sendiri jadinya di Keluarga sini. sendiri. Dia nyediain tempat nobar. Kalau Persija lagi Tanding. ada pertandingan, dia punya bar sendiri. Nanti dia nyediain tempat nobar anak Persija. Terakhir tuh minggu kemarin kan kita ngadain nobar di Sakura Holi. Itu kan barnya Cerezo Osaka. Oh iya. Jadi diizinkan gitu. Oh. Dengan ya karena adanya tadi ikatan tadi. Ada ikatan. Ada koneksi tadi. Koneksi ada tadi, relasi. diizinkan. Berarti emang dari Cerezo Osaka sendiri punya
komunitas seperti Jak Sakura gitu atau Jakmania gitu nggak di Jepang kira-kira Bang? Ya, ada. Ada ya, oh Nanti berarti. itu ya, apa namanya, Donotman apa? Notmanos. Nanos. Itu Nama namanya. band ya kan? Cuma kalau nama komunitas dia M26 ya, M26 Kasual ya. M26 Kasual. Sebenarnya banyak sih Mas kalau misalnya ditelusurin gitu. Banyak. Wah, berarti memang sudah ibarat Arema sama Persija nih, tapi bedanya nih Jepang gitu kan, udah. Walaupun beda klub nih, yang penting kita sama-sama suka bola gitu, satu hobi. Wah keren Bang. Bahkan harapan mereka, kapan nih Persija main di ACL? Iya. Kapan nih Persija main ke Jepang? Itu harapan mereka gitu. Pengen nyambut kita-kita yang dari Indonesia. Bisa kali Pak Panca. Uji coba sama Cerezo Osaka. Wih, langsung gol. Bisa aja. Amin kita amin. Bisa aja. Amin amin. Kan sekarang udah kerja sama Bang Cin. Mas. Amin. Aminin aja. Japan Bang. Trust ya. Jetras. Jetras. Kepanjangannya Jono bisa. GR bisa. Iya. JR. Oke, nah kita udah bicara soal Jak Sakura nih Bang. Kita belum tahu nih kapan Jak Sakuranya terbentuk. Nah, kira-kira dari tahun kapan nih Bang Jak Sakuranya terbentuk? Sejarah sama Bang Maul ya, karena Bang Maul pendirinya sendiri itu. Oh iya. Salah satu pendiri. Sejarah Jakmania Sakura terbentuk itu pada tahun 2015 Bang. Jadi waktu itu kita ada nih bertiga ya kan, habis turun gunung Fuji kita melipir ke Enoshima. Situ nyantai dulu lah gitu kan. Memang udah ada rencana sih waktu itu mau bentuk komunitas sepak bola di Jepang lah, terutama Persija fansnya gitu kan. Kita juga melibatkan Bung Peri waktu itu ya kan, buat mencari nama apa nih yang gampang diingat gitu kan. Ya waktu itu ada beberapa nama sih yang dipilih, termasuk The Jakmania Samurai ya kan, terlalu serem lah mungkin ya. Jakmania Sakura, The Jakmania apa sih Japan gitu kan ya. Yang paling identik dengan Jepang itu kan Sakuranya ya kan. Nah ya udah akhirnya dengan kesepakatan waktu itu ada 5 orang Bang bersama, termasuk Bung Peri juga kayaknya lebih baik ini kan, ya udah akhirnya namanya itu diambil lah Jakmania Sakura. Itu berdiri pada 16 Agustus 2015. Ya, waktu itu masih 5 orang Bang. Wah, 5 orang, iya nobar gitu cuman bertiga, berempat, ada yang 7, nambah lagi 10, ntar ada yang baik lagi, kurang lagi 8 gitu kan. Begitu, ya cuman waktu itu kita kencengin di media sosialnya, ya kan, kita kencengin di media sosialnya, bikin IG, apa segala macam. Banyak yang penasaran, bahkan yang penasaran itu masih tinggal di Indonesia gitu. Bang, ternyata di Jepang tuh ada ini ya, ada komunitasnya ya, gitu kan. Boleh dong Bang, nanti gabung gitu. Oh silakan. Kapan nih berangkatnya? Ketika dia berangkat, benar-benar ya benar mau gabung gitu. Belum belajar, udah. Jadi banyak yang udah bergabung dari beberapa korwil di Indonesia ini. Dia juga ngajak nih teman-temannya. Bahkan yang lebih gokil itu ada orang pengen ke Jepang itu karena pengen gabung Jak Sakura. Serius Bang. Itu menurut gua alasan yang keren sih itu. Di luar prediksi. Di luar prediksi sih. Serius. Itu belum lama ini ya. Mungkin beberapa 3 tahun ke belakang lah. Ada pernah yang bicara seperti itu. Berarti sekarang Jak Sakura kalau dari 2015 sudah 9 tahun berdiri Bang. Ya, kalau dari berdiri sampai saat ini kan kita udah 9 tahun. Cuma kan diresmikannya waktu jadi Biro Tokyo itu pada tahun 2002 ya? 2022 kan? 2022. 2022 2022. ya. Ya.
Baru jalan 1,5 tahun lah. Ya. Berarti sudah dikumpulinnya itu 2015. 2015. Weekendnya itu 2022. Iya. Resmi di Jackmania-nya gitu. Ya, Secara pengurusnya, Ya, secara pengurus pusat. pengurus pusat. pusat. Waktu itu juga kita ngundang Ketum Diki, Beri, Kang Debu, Bang Do, ya yang benar-benar ini lah berperan di Jackmania. pengurusan pusat gitu. Untuk meresmikan sih. Buat meresmikan Jack Sakura ini Dari awalnya Jackmania Sakura menjadi Biro Tokyo. dari Biro Tokyo. Ya. Ini disingkat jadi Jack Sakura. Tuh. Jackmania Sakura ke Jack Sakura. Enggak, jadi mungkin secara hierarkinya Jackmania kan per wilayah gitu ya, Bang. Per wilayah. Nah, identiknya apa nih? Ya mungkin gitu ya, Bang. Ya. Identiknya Jepang apa? Oh, Tokyo gitu kan, ibu kotanya. Udah jadi secara kewilayahan didaftarkannya Biro Tokyo. Cuman tetap yang lain manggil kita masih Jackmania Sakura. Cuman secara data aja gitu. Karena data wilayah aja. Wah, ya buat naikin itu kan kita juga naikin proposal kan buat pusat gitu. Jadi ada syarat-syarat yang buat diresmikannya itu ada beberapa syarat lah gitu kan. Terutama itu kalau mau diresmikan memakai nama wilayah gitu. Nama wilayahnya apa yang lebih banyak anggotanya di situ, akhirnya dipilih Tokyo. Tapi secara nama komunitas itu tetap bisa. Dalam peraturan Jackmania itu kan nggak bisa negara, jadi per daerah kota. Daerah Makanya kita pakai nama Biro Tokyo seperti itu. Selain bekerja nih, aktivitasnya kira-kira apa aja nih, Bang? Mungkin ada hobi gitu, atau koleksi sesuatu gitu. Kira-kira apa, Bang? Kalau itu lebih ke ini sih. abang korlap mungkin. Ini korlapnya ya, lebih ke korlap atau Businessman tuh. bisnismen. Ini berbicara pribadi atau tentang Promosi. organisasi? Ya, pribadi. Pribadi ya. Mm-mm. Ya paling di luar kerja ya, di luar kerja kita ya kayak gue sendiri kayak hobi futsal gitu kan, kumpul sama anak-anak, gitu kan, sama anak-anak, misalnya anak-anak Jack Sakura gitu ya. Lebih sering sih ya itu berkegiatan sama anak Jack Sakura di setiap Sabtu Minggu, walaupun gak ada kegiatan ya nongkrong-nongkrong aja gitu Bang. Entah di rumah siapa nih kita masak-masak gitu kan, ntar rolling di rumah siapa minggu depan masak kayak gitu aja, atau nobar. Ini untuk Jack Sakura ya, kadang kita ngadain nobar, ngadain aktivitas kayak kolaborasi sama organisasi yang ada di Jepang. Contohnya kayak organisasi, misalkan organisasi keagamaan, misalkan kayak di masjid, kita aktif di situ juga, kayak gitu sih. Atau kayak ngadain event-event itu kayak contohnya musik, kita kayak gitu juga. Ataupun misalkan kayak kita kan terbagi 4 wilayah, gitu kan, maksudnya Jepang ini kan luas. Nah, Jackmania sendiri itu dibagi 4 wilayah untuk apa, mengkoordinasi gitu, karena kita kan nggak cuma di Tokyo aja, banyak kan yang dari Osaka, ada yang dari Fukuoka, dari Aichi, jadi itu ada 4. Yang pertama itu Tokyo untuk koordinasi wilayah Tokyo, juga ada Aichi, Osaka, sama satu lagi itu Kyushu. Nah biasanya tuh kita rolling, misalkan bulan depan ada event anak-anak Osaka ngadain event kayak misalkan have fun futsal gitu. Kadang kita yang dari Tokyo ke sana gitu. Begitupun kebalikannya, kita ngadain acara di sini, acara musikan. Ya kita saling koordinasi sama yang di sana buat ke sini gitu, ngundang. Kayak gitu sih. Harare. Harara. Parare. Parare ya. Oh, parare. Kayak gitu sih. Karena banyak banget kegiatan gitu ya. Kalau pribadi ya malah lebih sering ke anak-anak Jackmania sih, bareng-bareng terus gitu. Yang lain saya nambahin. Ya rata-rata emang acara Kayak gitu ya. Rata-rata kegiatan Jack Sakura kita ya sama anak-anak ini aja. Oh, kegiatannya memang secara kelompok dan langsung komunitas gitu ya. Zoom, kalau ada studi kasus Zoom. Belajar bahasa Jepang kan di Kowil kita nggak ada Ya, ada program lah, intinya dari Jack Sakura itu menekankan untuk anggotanya bisa bukan
lebih lancar gitu berbicara bahasa Jepang. Jadi kan mau gimana pun, terutama di Jepang gitu kan, hal dasar dan paling penting tuh bahasa, Bang. Kalau kita nggak bisa bahasa, nggak bisa apa-apa gitu. Makanya dibikin program belajar bahasa Jepang setiap malam Senin, ya agar anak-anak mudah adaptasi di sini di Jepang. Terus juga kalau ada apa-apa dia bisa ngomong sendiri gitu, tanpa didampingin sama yang lain. Dari Jak Sakura sendiri udah bikin satu rutinitas ya, contohnya belajar itu ya. Belajar bahasa Jepang. Ya mau gimana pun kita di Jepang, di negara orang, kalau nggak bisa bahasa Jepang ya tersesat. Apalagi kan kita ini kan bukan per wilayah gitu. Bahkan istilahnya Jak Sakura ini negara, Bang. Negara. Wilayahnya di mana-mana, anak-anaknya di mana-mana. Jadi kan kalau ada apa-apa, kalau seenggaknya dia bisa berbahasa kan lebih meringankan untuk diri dia sendiri gitu dan organisasi. Dia mudah ngomong gitu ke orang, ke apa. Lebih seperti itu aja. Mungkin kalau ada apa-apa gitu kan, Jakmania ini ada masalah masalah gitu, nggak ngerti gimana cara nyelesaiannya, mungkin bisa dikomunikasikan ke Jak Sakura ya berarti ya. Nah, ya, sebisa mungkin saling membantu lah. Sharing. Abang-abang sendiri selain Persija nih, apa ada klub lain selain Persija Jakarta yang abang-abang fans nih? Mungkin klub-klub Jepang. Kalau gue pribadi, klub Jepang nggak ada, Bang. Cinta gue udah habis di Persija. Kalau apa ya, fans fanatik itu kayaknya nggak ada, Bang. Cuman lebih ke euforia yang gue suka gitu ya, kayak supporternya kayak dari Urawa gitu. Gue suka sih dari supporternya sih ya, tapi kalau untuk pemainnya gue nggak ngerti deh gitu. Supporternya lah gitu ya, keren nih Urawa gitu kan, kayak kita banget nih gitu. Jadi ini asisnya itu sih Urawa sih kalau gue. Mungkin ada abang yang lain? Nggak ada sih. Nggak ada emang Klub Jepang. klub Jepang. Klub itu kalau dari gue ya Bang ya, klub itu nggak ada juga ya yang suka lah gitu. Cuman buat mempelajari budayanya itu menarik gitu, ya kan? Buat mempelajari isi dalamnya lah gitu. Mereka koreografi itu dari mana sih gitu kan? Apakah biaya sendiri, apakah disponsori? Itu sih yang pengen cari tahu gitu kan. Kebetulan kan ada beberapa di perusahaan itu, ada yang benar-benar gila juga sama klub Jepang gitu, termasuk Urawa dan Omiya Ardija gitu. Jadi kita kadang nanya gitu, kenapa sih Jepang itu sialnya seperti anduk gitu, ya kan? Karena kalau jawaban dari mereka itu ya karena di Jepang kan musim panas, itu multifungsi lah, bisa dipakai buat ngelap ketika keringetan atau apa gitu. Jadi ada fungsinya. Mereka tuh membuat sesuatu itu memang ada fungsinya gitu. Dan kita juga keliling beberapa stadion yang ada di Jepang itu, ya memang unik sih gitu. Di dalam stadion itu apa ya? Bahkan ada semacam kayak Indomaret, kayak tempat kantinnya lah, lengkap lah gitu. Cuman yang benar-benar salutnya itu dengan orang segitu banyaknya mereka tertib, antri gitu. Itu sih yang benar-benar pengen dipelajari lebih dalam sih tentang sepak bola Jepang lah gitu. Kalau secara kesukaan klub favorit ya gak ada sih, tetap Persija. Nah, mungkin yang sepak bola Jepang itu kita bisa jadikan sebagai referensi ya, berarti untuk gimana sih sebaiknya kita Jakmania kalau nonton bola di stadion gitu kan, mungkin bisa disamain. Atau mungkin merchandise-nya kalau bisa yang memang multifungsi ya berarti, yang tidak hanya sekedar merchandise saja tapi juga ada fungsi lain gitu. Yang keren di Jepang gini Bang, setiap kota lah ya, setiap kota wilayahnya mungkin yang membawa nama klub itu sendiri, seperti Urawa lah ya. Kalau kita jalan-jalan di area Urawa itu tuh pasti ada mini flag tentang mini flag klub itu sendiri. Itu keren. Jadi kayak kota sepak bola aja gitu. Padahal kayak yang kita tahu sendiri ya, Jepang itu kan kayak bukan kota sepak bola ya. Kayak bukan negara sepak bola lah gitu kan. Tapi kalau kita main di wilayah yang bawa wilayah tuh ada di klub Liga 1-nya itu pasti rame dengan mini flag
klub kebanggaan kota itu sendiri. Itu isi yang keren. Bahkan di jalan-jalan tuh kayak ada mini flag gitu tuh. Di lampunya. Iya, di lampunya tuh. Terus juga orang-orangnya penjaga stasiun gitu. Dulu kan gue pernah ke ini Bang ya, ke Nagoya ya. Nah, ke Nagoya ada hari pertandingan. Itu warga biasa, pekerja, waktu Nagoyanya main pakai atribut Nagoya. Petugas stasiun itu. Bukan secara nggak langsung kan masuk ke ini. Apa ya, jadi kultur dia tuh untuk memperingati hari ini tuh ada pertandingan sepak bola meskipun dia nggak ke stadion gitu. Oh, bentuk dukungan ya berarti ya, walaupun dia lagi bekerja ya. Contohnya kayak Blok M lah, terminal Blok M isinya Persija semua itu bendera, flyer. Harusnya. Iya, model di Jepang tuh kayak gitu. Di Urawa yang tadi Bang Maul bilang seperti itu. Di tiang-tiang listriknya mereka ada benderanya Persija misalkan. Omiya pun begitu kan ya? Iya, hampir betul. Hampir di mana-mana. Setiap daerah. Pemerintahnya Daerah dukung. yang besar tuh kayak gitu sih. Jadi kita yang nggak kenal bola pun pas kita ngelihat, oh ini daerah klub ini. klub ini Oh, jadinya masyarakat awam pun kenal ya. Jadinya mereka tertarik untuk ikut hiburan rakyatnya mereka nonton bola nih. Gitu. Bisa jadi referensi nih sepertinya ya. Iya. Biar orang lebih kenal nih sama Persija Jakarta nih. Dari Blok M tuh sampai Senayan kita mulai tuh. Dari situ aja dulu. Nanti terus tuh panjang Lebak Bulus misalnya. Bekasi ya. Sampai Keren. Bekasi. Keren sih itu ya. Keren sih. Jakarta oren. Jakarta Oren. Petugas stasiun pakai baju Persija di hari pertandingan Persija kan keren gitu Bang. Iya. Jadi Identitas kotanya tuh melekat banget. Jadi mungkin dia bukan berarti tidak ingin nonton karena tidak bisa nonton, jadi ya bentuk dukungannya dia mungkin pakai jersey. Cukup. Promosi lah jatuhnya ya. Ya. Iya, pemerintahnya pun Promosi. keren gitu support. itu setiap daerah wilayah Jepang. Semuanya klub. Gimana? kalau misalnya di Indonesia dari Jakarta sendiri misalkan pemerintahan yang ngerangkul malah lebih bagus ya harusnya ya. Jadi Iya dari Lebak Bulus sampai Senayan. enggak maksudnya jadi apa namanya berkesinambungan gitu loh Bang. Pengennya kan begitu biar nggak ada bentrok-bentrok lagi atau apalah gitu. Adem ya Bang ya lihat supporter sepak bola dari yang kandang maupun Iya. ini ya bareng gitu ya. Kalau kalah ya udah. Ya udah kayak tadi pun kan kita itu kan nyaman aja gitu kan mau di satu gerbong itu apa namanya lawan gitu kan atau rival ya udah lu gua gitu di sini tuh gitu. Enak. Dari abang-abang sekalian nih, siapa sih pemain favorit di Persija? Dari zaman kapan nih? Yang sekarang atau yang Bebas. Sekarang Bebas. panjang masanya? Iya. Sepanjang masanya. Sepanjang masa. One and only. BP sih. BP. Iya. Ismet Sofian sih. Ismet Sofian. Abang BP nggak ada obeng sih. nggak ada Bang. BP nggak ada obeng sih. Ismet. Kalau gua Bang setiap bikin jersey itu selalu nomor 20. Udah pasti Bambang Pamungkas. Dia pernah kesini nih. Saya pikir kan orangnya tinggi gitu kan. Ternyata enggak dengerin dulu belum pernah. Maksudnya dibilang pendek enggak, tinggi enggak gitu. Cuman ngelihat dia itu nyaman gitu loh. Ngelihat dia itu wibawanya punya, kepemimpinannya tuh ada banget gitu ya. Makanya ngelihat dia tuh seneng gitu. Ngelihat BP itu. Adem ya. Ada melihatnya. Lagi dari selatan ya. Tribun Selatan ya. Apanya? Kalau ngelihat BP di Lebak Bulus. Saya tuh pernah ngeliat BP tuh di atas baliho Giant Lebak Bulus. Itu lompat ya kelihatan dari sini. Dulu masih zaman SMP ya. Dulu masih ada Lebak Bulus. Oh dari situ BP, wah aduh. Wah sih dia tua. Bola disundul, langsung masuk ke gawang. Sorak-sorak. Kang Maruk lah. Objek bergembira. Hari. Nah, untuk pemain yang sekarang nih, kira-kira punya nggak nih ya, jagoannya gitu? Wah, ada pasti. Sekarang? Yang sekarang? Ntar lu Bang, agak mikir dikit. Apa ya? Simic sih. Simic. Simic ya. Walaupun sekarang agak bleeh ya. Ya kan? Iya masih agak Agak bleeh sekarang nih. Coy, tanpa Karena nggak ada pemasok yang Umpan-umpan yang nah, tetap Simic sih. Simic. Ada dua depan
dua-duanya ya begitu lah. Tahu Gustavo sama Simic. Ya udah sama Simic bang. Udah Simic aja, satu. Simic, Simic. tetap Simic. Kalau gue Rio Matsumura. Rio Chan. Ya, Rizky Ridho sih. Kepemimpinannya itu Makin khas. kepemimpinan lagi ya. Dia tuh buat ingin rekan-rekan itu nenangin atau ini dia pembawaannya bagus. Rizky Ridho. Itu sih yang paling dari saya ya, meskipun back gitu kan. Itu masih muda. Iya masih muda dong. Cuman dia sih pemimpinannya tuh ada banget. Gue sama bang Rizky Ridho, mainnya kalem, tenang gitu, nggak bikin deg-degan. Ya, tenang banget. Iya, tenang banget nih. Oh baik sih, itu nggak ada. Yang sama. Lu Tadi lu udah basis mulu penyerang mananya. Suka nyerang. Kita suka yang bertahan. Kalau gua Rizky Ridho sama, karena apa ya, dia panutan buat pemain muda sih, keren. Orangnya bener-bener, ya setuju semua sih, tenang sih. Tenang. Gue juga sih gitu. Iya gitu dia masuk. Gue yang beda tandanya. Kalau gue Hanif. Bagus. Ada bisa Hanif ya pemain paling sabar sih. Dia kadang di gelandang serang, gelandang tengah, back. Ya, gue jadi Hanif sih capek. Yang untuk yang sekarang sih Hanif paling the best. Ini orang Ciba beda lagi ya. Tiba-tiba ngegolin kemarin. Iya man. Harapan abang-abang sekalian nih buat Persija ke depannya kira-kira apa, Bang? Punya stadion. Tadi cita-cita kita yang dari Blok M sampai stadion. Kalau itu stadion punya kita, sampean. Betul. Pemerintah pengen ngikut. Harinya di Jackmania. Iya, pasti punya stadion dulu bang. Bener. Harapan banget sih. Banget itu, harapan banget. Biar kita nggak jadi musafir terus kalau nonton tuh. Nggak dilempar-lempar ya bang ya. Betul, benar. Pengalaman di Jepang Kan apa namanya kayak gitu kan nggak enak ya, maksudnya kita bukan pemain nih, gitu kan, bukan pemain, cuman kita hanya supporter meskipun ya fanatik lah untuk Persija gitu. Ngelihat Persija gitu tuh Jackmania sendiri tuh sebenarnya nggak terima loh. Makanya kan emang harapan batu stadion sih yang tetap satu gitu dengan Persija. Ya sedih aja sih sebagai klub ibu kota gitu. Main kadang sampai ke Jawa Tengah gitu, sebagai kandang gitu. ya euforinya kan walaupun pemain kampung jadi pemain Persija, kalau punya stadion sendiri jadi jago. Iya. Betul. Itu yang kita pelajari. Kalau gue ya pengen Persija tiap tahun tuh finansialnya stabil lah bang, keuangannya stabil. Jadi kan kalau uangnya stabil kan kita enak nih buat ngapa-ngapain gitu, nggak terganggu fokusnya ke targetnya apa gitu. Terus kedua mungkin ya juara sama ke Asia ini, harapan dan kepengen kita sih sebenarnya, apalagi sampai tembus ACL gitu kan, udah seneng banget kan kita bisa dukung langsung di sini gitu. Lebih ke itu aja sih. Tambahan lanjutin. Kasian gak bagian kan. Harapan yang jangka panjang apa jangka pendek? Ah, boleh, dua-duanya boleh, silakan. Jangka panjangnya kan punya stadion nih. Iya. Jangka panjang, jangka pendeknya mungkin untuk 5 tahun ke depan semoga aja Persija ini bisa masuk Asian Cup apa? ACL apa? Pokoknya Shopee. masuk ke Asia lah. Ke Asia lagi. Sekarang kan udah agak-agak melempem nih. Kerupuk. Iya. Betul. Persija udah nggak segarang yang tahun 2018-19 ya. Itu kan cakep banget tuh. Ya semoga aja lebih konsisten, juara lagi. Amin. 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 Doa terbaik untuk Persija ya. Doa terbaik untuk Persija. Nggak Mungkin kita ada sedikit lagu yang kita ciptain, mungkin sedikit aja ya. Ah, boleh, Habis boleh. itu kita ada yel juga lah moto ya. Tuh, 2, 3. Outsider Japan kan selalu ada. Persija menyatukan kita semua. Sebarkan virus oranye di mana-mana demi lambang Monas di dada. Persija Jakarta, Persija Jakarta, Persija jadilah juara. Persija Jakarta, Persija Jakarta, Ore Tachino Kori. Ore Tachino Kori,
Persija Sampai mati. Jack Mania. Itu moto kita. Artinya Oreta Chino Hokori artinya Persija kebanggaan kami. Oke bang, kita dari Jack Sakura berterima kasih banget buat dari abang-abang PSJ TV yang udah singgah lah di Tokyo gitu kan. Mungkin ada sedikit lah kenang-kenangan dari kita buat ngasih ke PSJ TV. Semoga bisa balik lagi ke sini, bisa ketemu lagi sama kita atau kita yang ke Jakarta gitu kan. Adalah sedikit mungkin akan dikasih sama Korwil itu sendiri. Silakan Willy. Kenang-kenangannya Terima kasih. Enjoy Tokyo. Shinjuku ya. Ya, itulah Sobat PSJ TV, berbincang-bincang kita bersama Jack Sakura. Semoga kita kedepannya bisa ngobrol-ngobrol lagi di sini. Gue Persija. Gue champion. Ya, terima kasih telah menonton. Mite kurate, arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita.